persaksian kepada tauhid Allah Subhanahu wa taala dan persaksian kepada kerisalahan kerasulan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu mengharuskan kita melaksanakan konsekuensi dan tuntutan daripada ikrar itu, Pak. Allah Subhanahu wa taala berfirman, ayat kelima itu, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Iyyaka na'budu, kepadamu mu Allah, na'budu, kami beribadah, wa iyyaka nasta'in, dan kepadamu ya Allah, nasta'in, kami memohon pertolongan. Di sini Bapak Ibu sekalian, ayat ini memberikan pelajaran kepada kita dua hal. Yang pertama dari kalimat iyyaka na'budu, kepadamu, iyyaka na'budu, hanya kepadamu ya Allah, na'budu, kami menyembah. Bahwasanya di ayat ini terdapat isyarat bahwa keselamatan, keberuntungan dan kebahagiaan yang hakiki itu harus dijalankan dengan menunaikan syariat Islam yang berwujud perintah-perintah Allah Subhanahu wa taala. Salah satunya atau hal-hal yang hukumnya wajib, seperti misalkan sholat, seperti misalkan puasa Ramadan, seperti misalkan zakat, seperti misalkan haji bagi yang mampu dan seterusnya. Niku termasuk jalan untuk menuju kepada kebahagiaan, jalan untuk menuju kepada keberuntungan yang hakiki, ya, at-thariq ilal jannah, jembatan atau jalan menuju surga Allah Subhanahu wa taala, itu dengan cara kula panjenengan ta'abbud, beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau seorang muslim hanya iman saja tapi tidak mau menjalankan syariat, dia muslim tapi tidak sholat, dia muslim tapi tidak mau puasa Ramadan umpamanya, itu tidak bisa, karena ayatnya iyyaka na'budu. Memang jadi ada na'budunya, ada kami beribadah, ada kami menyembah, ada kami mengabdi kepadamu ya Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini jamaah sekalian, memang ya harus seperti itu. Walaupun kita tidak mengatakan keimanan seorang muslim itu sia-sia, tidak, tapi kesempurnaan seorang muslim haruslah diiringi keimanannya, keislamannya itu dengan melakukan perintah-perintah Allah Subhanahu wa ta'ala. Tidak sekedar memproklamirkan diri syahadat bahwasanya kami seorang muslim, kami seorang mukmin, tidak cukup sampai di situ. Harus ada lanjutannya, yaitu apa yang sudah kami sebutkan tadi. Karena Islam niku ada syariat. Syariatnya niku perintah dan larangan. Perintah-perintah Allah Subhanahu wa taala dan larangan-larangan Allah Subhanahu wa taala. Menjalankan perintah dan meninggalkan larangan itu masuk dari fikih ta'abbud, masuk dari kategori peribadahan, pengabdian kepada Allah Subhanahu wa taala. Makanya para ulama di sini menyebutkan ngeten, yajibu alal abdi, wajib atas seorang hamba Allah Subhanahu wa taala, seorang muslim, seorang mukmin, aya'mala bijami ma amarallahu bih, untuk menunaikan, mengamalkan seluruh apa yang telah Allah perintahkan kepadanya. Ada perintah yang harus amalkan, perintah-perintah wajib. Wa yastanibu jami'a manahahu, maaf, wa yastanibu jami'a manahahu Allahu anhu, dan juga meninggalkan, menjauhi seluruh apa yang telah dilarang oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi memang
ikrar keimanan dan keislaman kula panjenengan itu tidak cukup sekedar di lisan, tidak cukup sekedar di hati, tapi harus direalisasikan, diwujudkan dalam praktek amaliyah. Karena ngeten, ikrar kita, penetapan kita di dalam hati, pakai hati, kemudian dengan lisan, keimanan terhadap asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah, persaksian kepada tauhid Allah Subhanahu wa taala dan persaksian kepada kerisalahan kerasulan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, itu mengharuskan kita melaksanakan konsekuensi dan tuntutan daripada ikrar itu, Pak. Jadi syahadatullah wa syahadatur rasul menika membutuhkan bukti, tidak sebatas diimani tapi juga membutuhkan bukti, dan bukti menika adalah apa yang sudah kami sebutkan tadi. Konsekuensinya, tuntutannya melaksanakan perintah-perintah Allah dan meninggalkan apa yang sudah dilarang oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Niku konsekuensi. Jadi tidak berhenti sampai iman bil qalbi, bukan sekedar anutku bilisan, tapi juga harus al-amalu bil arkan atau al-amalu bil jawarih, mengimani dengan hati, mengucapkan dengan lisan, kemudian setelah itu apa? Menunaikan dengan perbuatan. Walaupun memang kekuatan iman tok niku pun luar biasa gitu. Iman tok niku aja, seandainya ada orang iman tok niku ning nggak mau melaksanakan perintah dan larangan, tidak mau melaksanakan perintah dan meninggalkan larangan tok saja, iman tok saja, itu kekuatannya sudah luar biasa. Tapi kita harus ingat bahwa hal-hal, kondisi-kondisi yang nanti kula panjenengan apa yang akan kita jalani setelah kehidupan dunia menika, kita tidak tahu. Kalau kita tidak sampai sholat, dalam hidup di dunia ini kita tidak sholat, sementara sholat itu merupakan satu amal soleh yang akan kita bawa mati, yang akan menemani kita di alam barzah, di alam kubur, akan menemani kita saat kita sakaratul maut. Jadi teman setia kula panjenengan saat sakaratul maut, saat nyawa menika sudah bergerak meninggalkan kita dari bawah kaki ke atas, terus berjalan terus sampai perut ke dada, dada ke leher. Ya, detik-detik itu yang setia menemani kita adalah amal soleh kita. Salah satunya sholat kita. Kalau kita berani meninggalkan sholat, apa yang akan menolong kita, memberi syafaat kepada kita di detik-detik sakaratul maut, yang itu menentukan sekali penutupan kita niku dengan apa dan bagaimana. Apa kita bisa menjamin diri kita kalau tidak sholat nanti akan selamat di detik-detik sakaratul maut itu? Kadang orang yang sholat saja masih belum bisa memastikan dirinya sendiri, apalagi yang tidak sholat. Maka niku iyyaka na'budu, kepadamu ya Allah kami napa? Menyembah.